Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 32. Aileen tertawa puas melihat pesan yang dikirim oleh tantenya. Rasakan kamu Julia. Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu merebut cintaku? Itu tidak akan Julia. Kamu akan kubuat pergi dari kehidupan Edward. Karena yang layak dan pantas menjadi pendamping Edward hanyalah aku, Aileen. Monolognya di depan cermin besar yang memantulkan dirinya. Aileen mencari tahu sekolahan anak Julia, dan setelah dia tahu di mana Revano bersekolah, dia tersenyum senang karena ada kerabatnya, yaitu tantenya yang juga memiliki anak yang sekolah di sana. Sebuah ide jahat pun muncul di kepalanya, yaitu dengan memperalat tantenya itu untuk menyebarkan gosip di sekolah yang pastinya akan membuat Julia tersakiti. Oke tante, kirim saja nomor rekening tante. Aku akan memberi sedikit uang karena usaha tante, balas Aileen pada sang tante. Dalam hitungan detik, hidupmu akan hancur Julia, ucapnya dengan senang hati, lalu mulai memikirkan cara lain untuk menghancurkan Julia. Julia mengendarai mobilnya dengan menahan tangis. Dia tidak akan terlihat lemah di hadapan Revano. Dia tidak ingin Revano tahu. Abang, kita langsung ke rumah Opa dan Oma ya. Tadi mereka datang ke rumah, dan adik kamu sudah dibawa sama mereka. Kita ke sana datengin adik ya, ucap Julia pada Revano. Dia mencoba untuk mengalihkan perhatiannya agar tidak tertuju pada masalah hidup yang akhir-akhir ini menimpanya. Oke ma, jawab Revano dengan senang hati. Julia terus menjalankan mobilnya hingga tidak terasa sudah tiba di kediaman Stewart. Revano langsung saja turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Opa, Oma, teriak Revano saat masuk ke dalam rumah. Hai sayang, udah pulang. Kedatangan Revano tentu saja disambut riang dan hangat oleh Milan dan Aulia. Julia ikut menyusul Revano. Namun sebelum itu dia berusaha mengubur perasaannya dan memasang wajah ceria. Mom, Dad, sapa Julia dan langsung menyalami kedua mertuanya itu. Udah makan nak? Tanya Aulia seperti biasa sangat ramah dan lembut. Udah mam, ya mam, aku titip anak-anak sebentar boleh nggak? Nanti sore aku kembali, sekalian bawain perlengkapan mereka, ucap Julia. Boleh dong sayang, jangan lupa kabarin Ed ya, nanti dia pulang ke rumah kalian loh. Itu si Sri suruh kesini, bawa juga ya, kasihan dia tinggal sendiri. Iya mam, aku pamit dulu ya. Iya nak, hati-hati. Julia pun kembali pergi. Tujuannya kali ini adalah apartemen Henny. Dia sudah tidak bisa mendamnya sendiri. Dia butuh tempat untuk bercerita saat ini. Dia ingin bercerita pada Sri, tapi terlalu kasihan dan tak tega pada Sri. Dia khawatir ibunya itu akan kepikiran padanya. Tak membutuhkan waktu lama, Julia sudah tiba di apartemen Henny. Beruntungnya juga Henny sedang tidak ada job, jadi wanita itu ada di apartemennya. Henny, saat pintu terbuka, Julia langsung berhambur memeluk Henny, membuat Henny sedikit terkejut. Jul, ada apa? Tanyanya khawatir. Tangis Julia pecah di pelukan Henny. Belum sempat Julia menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, ponselnya lebih dulu bergetar. Dia pun merogoh tasnya dan mengernyitkan keningnya saat melihat Edward lah yang menelponnya. Kamu di mana? Tanya Edward memotong sapaan Julia. Pulang sekarang. Belum sempat Julia menjawab, Edward sudah kembali memotong ucapannya dengan nada tinggi. Julia pun heran dan bingung. Ada apa Jul? Tanya Henny. Mas Ed telepon, aku disuruh pulang sekarang, nanti aku datang lagi. Alhasil Julia kembali lagi sebelum sempat bercerita pada Henny tentang apa yang menimpa dirinya akhir-akhir ini. Semoga baik-baik saja, tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Doa Henny di dalam hati. Sungguh dia khawatir pada temannya itu. Julia menjalankan mobilnya menuju rumah, dan tak membutuhkan waktu lama, Julia pun tiba. Dilihatnya mobil suami kontraknya itu sudah terparkir asal. Ada apa ya? Tidak biasanya Mas Ed begini, heran Julia di dalam hati. Dia pun masuk ke dalam rumah yang terasa sepi. Dia juga tidak melihat keberadaan sang ibu. Julia langsung saja menuju kamarnya dan Edward. Mas, panggil Julia pada Edward yang tengah duduk dengan kepala menunduk. Kenapa? Kenapa mengingkari janji, bentak Edward marah. Julia lantas kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Edward. Apa maksudnya mas? Tanya Julia bingung. Edward menyodorkan ponselnya yang menampilkan pesan dari Laurie. Tangan Julia bergerak mengambilnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca kata demi kata yang dikirimkan oleh Laurie.